Kami dari kelompok 10, manajemen pengadaan pasokan, ingin mempresentasikan studi case real procurement management di PT Rich Product Manufacturing Indonesia. Kami bertiga, saya sendiri Helmi Zakaria, saya ditemani Udin Alamsa dan Visco Ildra. Terkait dengan background, PT Rich Product Manufacturing Indonesia ini adalah perusahaan food manufacture yang produksi produk whipping cream dan creamer dengan bahan baku utama adalah palm oils dan corn syrup atau sweeteners terdiri dari glukos, fruktos, dan maltos serta bahan baku komplementari lainnya seperti emulsifier, flavors, pewarna makanan, bahan tambahan pangan lainnya. Bahan baku corn syrup serta bahan komplementari dan bahan pengemas primer itu sebagian besar masih diimpor, sedangkan palm oil dan beberapa komplementari serta pengemas sekunder diperoleh dari local suppliers. Untuk procurement organization structures di tahun 2017 sampai 2019 masih menggunakan centralized procurement organizationals di mana Rich Product Manufacturing Indonesia ada di bawah region Asia Pasifik yang berlokasi di China. Jadi semua otoritas terkait dengan kebijakan procurement baik itu strategik, operasional maupun dengan price change negotiations masih di-manage dari China. Sebagaimana concern kita terkait dengan centralized procurement organizations adalah slow response, juga terlalu birokratis, dan juga tidak lincah dalam mensupport operasional di lokal. Maka sering dengan berjalannya waktu dan berkembangnya bisnis, maka di 2020 beberapa ingredients dan packaging itu desentralisasi. Maka di 2020 struktur organisasinya mulai mengotoris untuk desentralisasi kepada procurement managers yang ada di Indonesia. Struktur organisasi di kedua tipe tadi sebagaimana digambarkan di gambar sebelah. Procurement challenge yang ada adalah low forecast akurasi, kemudian juga single suppliers supply, beberapa juga ingredients dan key ingredient masih impor, kemudian juga low atau poor OTIF, on time in full, limited storage dan warehouse capacity. Jumlah dari new products yang di launch itu juga kecil, kemudian juga terjadinya material overstacking dan ada tuntutan cost saving serta sustainability. Dari data dan evidence yang bisa kami sampaikan di forecast akurasi di Januari 2023 hingga year to date Oktober 2024 menunjukkan bahwa akurasi baru di 65%, masih jauh dari target 85%. Sebagaimana dalam tabel market di beberapa negara yang disupport dari Rich Product Manufacturing Indonesia masih menunjukkan target yang merah atau di bawah level akurasi. Untuk selanjutnya dari evidence single suppliers dan imported material sebagaimana di procurement dashboard menunjukkan bahwa sweeteners, glukos dan maltos disuplai dari COFCO Rong's Biotech China dengan lead time 65 hari dan ini menjadikan satu challenge yang tadi kami sebutkan. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Pak Hairudin, silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Helmi. Evidence yang berikutnya adalah terkait dengan OTIF, on time in full, di mana kita melakukan pembelian dari material di luar negara. On time in full ini yang tidak terpenuhinya adalah dari sisi on time-nya. Sementara dari sisi in full-nya sudah terpenuhi sesuai dengan volume. Lebih banyak pengiriman barang-barang material tersebut melebihi dari batas waktu yang kita tentukan atau boleh disederhanakan terlambat, ya, di mana skor OTIF-nya ini adalah sekitar 31,94%. Lanjut. Selanjutnya adalah limited storage dan warehouse capacity. Limited storage kalau kita lihat dalam ilustrasi gambar di sebelah kiri disebutkan bahwa tangki silo kita ada 3, ya, kapasitasnya masing-masing 54 ton, 60 ton, dan 60 ton. Sementara kebutuhan kita untuk HFCS itu 100 ton terhadap 54. Glukosa 60 ton terhadap 60 ton, dan maltosa 64 ton terhadap 60 ton. Dari sini kita bisa melihat khususnya HFCS kebutuhannya lebih banyak daripada daya simpangnya. Ini juga menyebabkan storage yang kita miliki terbatas dan perlu perubahan atau strategi untuk mengatasi masalah ini.
Yang berikutnya adalah terkait dengan warehouse pallet, ya, kapasitas kita juga terbatas disebabkan karena tadi forecast akurasinya rendah, kemudian single supplier, kemudian juga OTIF yang rendah, sehingga menyebabkan kita menumpuk barang-barang kita di dalam gudang kita untuk mengantisipasi rendahnya akurasi daripada forecast tadi. Lanjut. Lanjut, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan small quantity new product. Jadi new product yang kita buat itu sangat banyak sekali, ya, dan banyaknya new product yang kita buat itu tidak dibarengi dengan minimum order quantity. Akibatnya jumlah barang yang kita miliki itu melebihi, dan banyak tantangan yang kita dapat dengan adanya new product dengan jumlah volume yang kecil ini. Salah satunya adalah misalkan biaya manufacturing yang tinggi, kemudian kompleksitas dari penanganan inventory atau storage, kemudian dari sisi quality juga menjadi inkonsisten karena jumlahnya sedikit. Kita harus menjaga konsistensi quality itu kalau misalkan kita memiliki volume produksi yang besar, ya. Kemudian juga vulnerability terhadap supply chain. Hal-hal ini sebenarnya kita sudah buatkan juga beberapa strategi untuk menanganinya, tapi masih dalam bentuk kajian dan beberapa sudah kita jalankan. Lanjut. Selanjutnya adalah identifikasi dan solusi, ya. Yang pertama terkait dengan forecast yang rendah. Kita menyebutkan di sini root cause dari forecast yang rendah ini adalah karena banyaknya demand yang dipengaruhi oleh data permintaan yang fluktuatif. Kemudian juga ada target-target untuk memenuhi sales yang tinggi. Kemudian juga ada program strategik dari marketing yang tidak terkomunikasikan ke semua bagian, ya, yang terkait dengan demand supply, produksi, dan seterusnya, sehingga menjadikan ada putusnya rantai komunikasi. Yang terakhir adanya kurang penuh dalam mengimplementasikan Salesforce dan juga customer relationship management. Dari kondisi itu, risiko yang kita miliki adalah overproduction, overstock, dan juga high warehouse cost. Solusi yang kita sudah buat saat ini adalah kita melakukan meeting 3 bulanan, kemudian kita kunci volume 3 bulan ke depan supaya bisa kita tindak lanjuti. Yang kemudian berikutnya adalah mengimplementasikan CRM. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan ingredient supply dengan single supplier. Root cause-nya adalah proses R&D yang demikian cukup kompleks, ya, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tapi di sisi yang lain spesifikasi dari produk rich ini sangat sangat spesial sehingga tidak mudah dikopi oleh kompetitor. Tapi ini memunculkan risiko di mana pricing-nya tinggi, lead time-nya juga panjang, MOQ-nya harus besar, buffering stock juga tinggi. Beberapa solusi yang sudah kita implementasikan adalah kita mengembangkan supplier lokal untuk memenuhi kebutuhan kita, khususnya sebagai contoh untuk HFCS melalui PT Alamani Supply. Kemudian dari primary packaging, kita juga sudah mencoba untuk melakukan kerjasama dengan PT Lamipek. Kemudian kita meminta R&D untuk membuat formulasi baru sehingga jumlah ingredient yang dibutuhkan lebih simple, lebih sederhana. Kemudian juga kita mencoba mengimprove supplier engagement program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami. Silakan. Baik, masih terdapat 3 masalah dan solusi. Yang pertama yaitu poor OTIF, yang kedua limited storage and warehouse capacity, dan yang ketiga overstocking. Di mana untuk poor OTIF sendiri akar masalahnya adalah tidak akurasinya demand and forecast, adanya tantangan-tantangan logistik dan transportasi, dan adanya isu global logistik serta eksternal faktor lainnya. Akibat dari permasalahan ini timbulnya biaya procurement yang meningkat, mengacu kepada expedited shipping, extra safety stocks, dan efisiensi produksi yang berkurang. Solusi untuk mengatasinya yaitu mendorong vendor untuk menaikkan service level, mengimprove supplier management relationship program, dan yang ketiga meminta vendor untuk menjalankan visible logistic system untuk dapat memonitor kondisi real time proses logistik. Terkait limited storage and warehouse capacity, penyebab masalahnya sendiri adalah tidak akurasinya demand forecast, penundaan production variety dan produksinya itu sendiri, dan yang ketiga desain dari warehouse
tidak mengantisipasi dari kompleksitas storage management. Akibatnya adalah procurement cost meningkat, yang mengacu pada demurrage dan detention cost. Inventory cost increase due to rent the external warehouse. Jadi kita jadinya menyewa gudang di luar. Solusi yang ditawarkan yaitu mereview beberapa aturan FSKA yang membuat kompleksitas di book storaging system seperti pengosongan tangki maupun unloading bulk material yang berbeda batch number-nya. Dan yang kedua, mengimplementasi new warehouse management system yang disebut dengan smart racking system with RFID system. Selanjutnya untuk overstocking, penyebab masalahnya sendiri yaitu adanya pemasok tunggal. Dan yang kedua, lead time yang lama yang menyebabkan persediaan buffer stok meningkat, ketidakakurasian forecast, pesanan produk baru dalam jumlah yang kecil, dan pembatalan pesanan dari pelanggan. Sehingga mengakibatkan inventory cost-nya meningkat, bahan potensial kadaluarsa dan usang, dan disposal proses. Solusi yang dilakukan yaitu membebankan biaya overstocking ke demand market, termasuk biaya WH, write-off, dan disposal cost. Yang kedua, sales operation meeting menuju kepada pengurangan pesanan dalam jumlah kecil yang menyebabkan kelebihan stok dan efisiensi produk untuk meningkatkan program hubungan manajemen pasok. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk improve supplier management system. Untuk solusi praktis yang berhubungan dengan procurement management theory, SRM di sini merupakan metode strategis untuk mengelola maupun meningkatkan interaksi pemasok perusahaan, di mana tujuan dari SRM sendiri adalah membina hubungan positif dengan pemasok utama, sehingga meningkatkan nilai yang diperoleh dari kedua belah pihak untuk kemitraan. Beberapa poin yang direview, yang pertama quality assessment, delivery time assessment, service level assessment, new product development ability, market information, dan cooperation. Next. Tentunya ada rekomendasi terkait permasalahan-permasalahan yang timbul di atas tadi. Yang pertama itu improve integrated business planning meeting atau sales and operation meeting quality, yang harus transparan dan menginformasikan semua data terkait rencana maupun planning dari short term maupun long term. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam proses demand supply planning seperti Blue Yonder untuk mendapatkan rangkaian solusi yang komprehensif yang dapat meningkatkan proses perencanaan bisnis secara signifikan. Yang ketiga, leadership yang menyadari sepenuhnya adanya tantangan dalam penggunaan teknologi baru yang terkait dengan supply chain seperti CRM, Blue Yonder, maupun GPS untuk transport dan distribution yang membutuhkan investasi yang besar baik untuk pembelian sistem maupun proses transisi. Yang keempat, melibatkan supplier, taking supplier collaboration dalam proses development suatu produk dari awal untuk menghindari kesalahan dan kesulitan yang bisa saja baru dapat menjelang produk launch. Dan yang terakhir, mendorong lebih cepat implementasi dari flexible logistic system yang memberikan flexible real time secara menyeluruh di seluruh rantai pasokan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan dengan meningkatkan pengambilan keputusan, mengoptimalkan inventaris, sehingga meningkatkan efisiensi dan timbul pengurangan biaya dari proses itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.